Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kami akan mencoba untuk mempresentasikan berupa video mengenai sepeda listrik Volta 302. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok kami dulu. Pertama adalah saya sendiri, Hendrik Arianto, NPM 149, kemudian Hardiansah, NPM 029, Dwi Andre 020, Aris Purwadi 047, dan Gary Alexandra 006. Baik, sebelum memulai video ini mengenai penjelasan sepeda listrik Volta, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada dosen mata kuliah perencanaan media otomotif, yaitu kepada Ibu Elisa, yang telah memberikan begitu banyak masukan dan ilmu mengenai perencanaan media otomotif ini. Baik, langsung saja dimulai pembahasan. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik, dan alat yang berfungsi sebaliknya mengubah energi mekanik menjadi energi listrik disebut generator. Motor listrik ini dapat ditemukan pada peralatan rumah tangga seperti kipas angin, mesin cuci, pompa air, penyedot debu, sepeda motor listrik, dan juga bahkan pada mobil listrik yang saat ini sudah mulai banyak beredar di jalanan. Cara kerja sepeda motor listrik yang tentu saja menggunakan mesin motor listrik ini pada dasarnya sama dengan cara kerja sepeda motor bensin. Kendaraan didorong dan digerakkan oleh sebuah mesin, dan mesin tersebut pasti membutuhkan bahan bakar. Perbedaan utamanya adalah bahan bakar bensin di motor konvensional tersebut diganti dengan baterai atau fuel cell dalam bentuk energi listrik untuk menjadi bahan bakar di motor listrik. Sejarah singkat mengenai sepeda listrik Volta 302. Volta merupakan salah satu produsen motor atau sepeda listrik di Indonesia. Didirikan pada tanggal 9 Oktober 2017. PT Volta Indonesia Semesta memproduksi kendaraan listrik yang menggunakan 100% tenaga listrik untuk sumber tenaga motornya. Pemasaran produk dari Volta sudah dimulai pada Februari 2018 dan terletak di kawasan industri Terboyo, Semarang. Volta Indonesia juga memiliki berbagai macam model motor listrik yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen tanah air. Tidak hanya memasarkan motor listrik, Volta juga menyiapkan motor listrik dengan 3 roda. Produk dari Volta sendiri antara lain adalah Volta 203, 302, 301, Volta 401, 501, 501 kabin, dan Volta 501 dam. Komponen utama sepeda listrik Volta 302. Motor penggerak atau dinamo. Motor penggerak merupakan ciri khas utama yang dimiliki sepeda listrik. Komponen yang lebih umum disebut dinamo berperan mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik atau gerak. Komponen ini dipasang pada beberapa tempat. Biasanya dinamo dipasang di bagian roda depan atau hub motor, atau pada gear bagian depan, mid drive motor, dan beberapa jenis dinamo dipasang pada roda belakang, rear drive motor. Controller pada sepeda listrik tidak serumit yang ada pada sepeda motor konvensional. Controller standar mempunyai fitur sederhana, sedangkan controller LED atau LCD sudah didukung panel display yang mempunyai fitur lebih variatif. 3. Handle gas atau throttle. Ada 2 model pada sepeda listrik, yaitu handle gas tarik dan model thumb throttle. Handle gas tarik berupa grip penuh mirip dengan yang ada di sepeda motor konvensional, sedangkan thumb throttle memiliki model tombol yang bisa ditekan dengan jempol tangan. Pada beberapa fitur lain disematkan LED indikator yang menjadi pelengkap dari handle gas sebagai pemantau kapasitas baterai. 4. Handle rem. Handle rem pada sepeda listrik hampir sama dengan yang ada di sepeda konvensional. Yang membedakan handle rem di sepeda listrik membutuhkan switch. Switch berguna untuk memutus aliran listrik menuju dinamo supaya rem dan gas tidak bekerja secara bersamaan.
5. Baterai dan charger. Komponen satu ini mempunyai ragam varian layaknya motor penggerak. Kapasitas pada baterai mengaruhi jarak yang bisa ditempuh sepeda listrik. Tentu saja ketika kita memiliki sepeda listrik, charger menjadi bagian yang tidak terpisahkan supaya kita bisa mengisi daya baterai. 6. Panel display. Untuk display lengkap bisa menampilkan speedometer, suhu kendaraan, waktu, dan beragam fitur lainnya. Pedal AC sensor. Pedal AC sensor berada di pedal yang biasa dikayuh oleh kaki. Komponen satu ini berfungsi ketika kayuhan kaki berputar, maka motor akan otomatis berputar sesuai putaran pedal. Berbeda dari komponen lainnya, pedal AC sensor hanya memiliki satu variasi. Bagian motor. Mesin penggerak sepeda listrik Volta 302. Volta 302 menggunakan motor DC. Komponen utama dari motor DC adalah winding atau lilitan, magnet, rotor, brush, stator, dan sumber arus searah atau arus DC. Komponen ini bisa dipasang di beberapa tempat, namun kebanyakan dipasang di bagian roda atau di gear bagian depan. Dinamo merupakan komponen kelistrikan yang perannya mengubah energi listrik yang berasal dari baterai menjadi energi mekanik atau energi gerak. Di sini kita dapat melihat untuk bagian-bagian motornya. Terdapat di sini ada rotor, bagian yang berputar, kemudian magnet, ada stator, bagian yang tidak bergerak, kemudian ada winding, lilitan, dan lain-lain. Apa saja komponen motor DC? 1. Badan mesin. Badan mesin ini berfungsi sebagai tempat mengalirnya flux magnet yang dihasilkan oleh kutub-kutub magnet, sehingga harus terbuat dari bahan ferromagnetik. Fungsi lainnya adalah untuk meletakkan alat-alat tertentu dan mengelilingi bagian-bagian dari mesin, sehingga harus terbuat dari bahan yang benar-benar kuat seperti dari besi dan plat campuran baja. Inti kutub magnet dan belitan penguat magnet. Inti kutub magnet dan belitan penguat magnet ini berfungsi untuk mengalirkan arus listrik agar dapat terjadi proses elektromagnetik. Adapun aliran flux magnet dari kutub utara melalui celah udara yang melewati badan mesin. Sikat. Sikat ini berfungsi sebagai jembatan bagi aliran arus jangkar dengan bebas dan juga memegang peranan penting untuk terjadi proses komutasi. Komutator. Komutator ini berfungsi sebagai penyarah mekanik yang akan dipakai bersama-sama dengan sikat. Sikat ditempatkan sedemikian rupa sehingga komutasi terjadi pada saat sisi kumparan berbeda. Jangkar. Jangkar dibuat dari bahan ferromagnetik dengan maksud agar kumparan jangkar terletak dalam daerah yang induksi magnetnya besar, agar gegel induksi yang dihasilkan dapat bertambah besar. Belitan jangkar. Belitan jangkar merupakan bagian yang terpenting pada mesin arus searah, berfungsi untuk tempat timbulnya tenaga putar motor. Prinsip kerja motor DC. Mekanisme kerja untuk seluruh jenis motor listrik secara umum. 1. Arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Di sini terlihat I sebagai arus listrik mengalir ke sebelah kanan, kemudian di bagian kutub magnet utara dan selatan di sebelah sisi atas dan bawah, maka akan menghasilkan gaya ke atas, memberikan gaya dorong ke atas. 2. Jika kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop, maka kedua sisi loop, yaitu pada sudut kanan medan magnet, akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Terlihat pada gambar, kutub sisi magnet, utara dan selatan, terdapat kawat, maka dia akan mendapatkan gaya ke atas dan ke bawah. 3. Pasangan gaya menghasilkan tenaga putar atau torque untuk memutar kumparan. Di sini lebih terlihat jelas lagi, lebih membentuk ke sebuah motor listrik di mana
kumparan yang berada di tengah sudah mulai terlihat berbentuk, kemudian magnet di sisi utara dan selatan, dan arus yang mengalir akan mendorong putaran kawat memutar pada sisi magnet utara dan selatan. Kemudian 4, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan magnet-magnetnya dihasilkan oleh susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Kelebihan. Beberapa kelebihan yang dimiliki oleh motor DC adalah terbilang mempunyai torsi dan tingkat kecepatan yang jauh lebih mudah untuk dikendalikan. Motor DC jenis ini sengaja didesain agar mempunyai torsi awal yang besar, memiliki sistem kontrol yang lebih mudah dipahami karena tergolong cukup sederhana. Motor DC juga memiliki respon yang baik. Selain itu cocok juga digunakan meskipun daya yang tersedia terbilang rendah sekalipun. Memiliki performa yang mendekati linear dan sejenisnya. Selanjutnya adalah kekurangan motor DC. Selain kelebihan yang kita bahas di atas tersebut, motor DC juga memiliki kekurangan. Di antaranya, kekurangan motor DC adalah sebagai berikut. Motor jenis tersebut nantinya akan memerlukan perawatan yang khusus dan tidak bisa dilakukan secara sembarangan agar fungsinya tetap terjaga. Cenderung tidak cocok jika digunakan pada tegangan dengan daya yang sangat besar. Harganya juga jauh lebih mahal dibandingkan perangkat sejenisnya dan tidak dapat digunakan untuk kecepatan tinggi. Spesifikasi sepeda listrik Volta 302. Harga kurang lebih saat ini 8 juta rupiah. Spesifikasi jarak tempuh sekitar 40 km, kecepatan maksimalnya 40 km per jam, kemudian daya motor 650 watt, baterai 48 volt 12 ampere hours, kemudian bannya 16 kali 2,5 jenis tubeless, kemudian fitur lubang charger tambahan, lampu depan belakang LED plus sein aktif, dilengkapi pedal assist, kunci roda belakang, ada 3 mode percepatan, dilengkapi spion, dilengkapi standar samping dan tengah, kemudian ada modul alarm USB. Selanjutnya, perakitan sepeda listrik Volta 302. Proses pembuatan atau perakitan. Di proses ini, tahap awal yaitu pipa besi dari bentuk batangan kemudian dirakit, kemudian dilas menjadi bentuk rangka utama sepeda listrik. Kemudian rangka yang sudah siap disusun rapi sesuai dengan jenis produk yang akan dibuat. Selanjutnya, pemasangan motor listrik yang terintegrasi di roda belakang sepeda listrik Volta. Di sini dapat kita lihat setelah rangka-rangka tadi disusun, kemudian mulai memasangkan part-part yang ada di sepeda listrik. Langkah selanjutnya, memasang roda dan spakbor bagian depan sepeda. Kemudian di sini kita dapat melihat pemasangan bagian utama pada motor, yaitu controller atau biasa kita sebut dengan ECU. Lalu pemasangan sistem perkabelan di sepeda motor. Terlihat di sini bagian-bagian rem di motor bagian belakang, kemudian kabel-kabel bodi. Di tahap ini mulai dirakit di rangka. Proses selanjutnya yaitu memasang bagian stang pada sepeda listrik dan beberapa part kabel kelistrikan lainnya. Setelah part-part kelistrikan, lanjut ke bagian pemasangan bodi sepeda listrik dan bagian lampu-lampu. Di sini terlihat bagian bodi sudah mulai terpasang.
Setelah bodi terpasang, langkah selanjutnya itu adalah pengecekan bagian bodi dan part-part kabel kelistrikan. Dicek satu persatu apakah kondisinya sudah oke atau belum. Kemudian pengecekan baut-baut dan semua bagian sepeda listrik. Di sini terlihat bagian tim quality control sedang mengecek kondisi sepeda listrik. Setelah semua bagian selesai dirakit dan dipasang, setelah dicek kemudian kondisinya oke, maka produk yang telah jadi dan sudah selesai dirakit akan disimpan di bagian gudang. Proses selanjutnya yaitu dari bagian gudang, sepeda listrik tersebut akan dibagi dan dikirim ke bagian inspeksi quality terakhir dan dyno test. Nah, seperti yang dilihat di gambar, mulai melakukan proses dyno test untuk mengetahui standar power dari sepeda listrik yang sudah ditentukan. Selain itu juga di proses dyno dilakukan uji top speed pada sepeda listrik, apakah sudah layak atau belum. Kemudian mengetahui juga akselerasi dari sepeda listrik tersebut. Jadi dilakukan tes dalam jarak sekian, membutuhkan waktu sekian detik. Nah, di sini akan terlihat proses pendataannya. Nah, seperti ini, seperti yang lihat di gambar, ini adalah mesin uji torsi dan kecepatan dinamo, alat pengujian di ruang tes sepeda listriknya. Dari alat-alat tersebut, seluruh data disimpan di database komputer, baik dari power, torsi, speed, power output, dan lain-lain. Produk yang sudah selesai dirakit dan dites kelayakan tersebut akhirnya sudah selesai, kemudian kembali disimpan di gudang, dan produk siap dijual dan dipasarkan ke seluruh penjuru Nusantara Indonesia. Selanjutnya, di sini kita akan melihat sedikit video proses perakitan dari awal hingga proses jadinya sepeda listrik tersebut. Terlihat di sini sebelum dilakukan pengambilan part-part, dilakukan pencatatan yang diambil dari gudang. Kemudian part-part kecil mulai dirakit. Dari header, speedometer, lampu, bagian roda-roda, bagian rangka dicat agar untuk menghindari karat. Kemudian penulisan nomor rangka dilakukan secara robotik, komputerisasi secara otomatis.
Terlihat pada saat pemasangan, semua part dan kelengkapannya dicatat sehingga meminimalisir cacat produk. Terlihat semua prosesnya dilakukan dengan sangat teliti. Pemasangan stiker, pengetesan, setelah semua part dirakit, kemudian akan masuk ke bagian tes dyno. Pengetesan lampu, dan produk yang sudah jadi kumpulkan dalam gudang dan siap dipasarkan ke seluruh Indonesia. Kesimpulan, motor DC merupakan perangkat elektronik yang bersifat elektromekanis. Jadi, alat tersebut berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi energi gerak yang dibutuhkan oleh piranti elektronik atau sebagai alat transportasi. Motor jenis ini juga memiliki beberapa kelebihan, diantaranya seperti memiliki torsi yang besar dan dapat dikendalikan, performa bagus, sistem kontrol dan respon yang baik, dan menariknya lagi, yakni bisa diaplikasikan pada daya yang rendah, dan tentu saja bebas emisi karbon, pengganti utama dari mesin bahan bakar minyak. Sebagai motor yang menggunakan jenis tegangan DC, motor DC banyak diaplikasikan pada berbagai perangkat elektronik dan untuk perangkat sehari-hari. Bahkan motor DC ini juga ada pada kendaraan listrik, seperti sepeda listrik, motor listrik, atau bahkan mobil listrik dan mobil hybrid. Alasan dipilihnya kendaraan ini sebagai bahan presentasi tim kami, yaitu sepeda listrik Volta 302 ini sebagai kendaraan yang benar-benar zero emission dan masih bisa digunakan bahkan pada saat baterai habis, karena masih ada mekanisme pedal penggoes yang akan membuat sepeda masih bisa berjalan seperti sepeda biasa pada umumnya. Terima kasih, demikianlah video presentasi dari tim kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.